Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pina Sapina Tujakiyah, NPM 212191111. Di sini saya sebagai moderator kelompok 7 yang akan membahas tentang landasan ideologi dan yuridis pendidikan. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Untuk materi pertama yaitu ada tentang pengertian ideologi pendidikan. Ideologi merupakan sebuah konsep yang fundamental dan aktual dalam sebuah negara. Fundamental karena hampir semua bangsa dalam kehidupannya tidak dapat dilepaskan dari pengaruh ideologi. Menurut Syarif, ideologi adalah sistem pedoman hidup yang menjadi cita-cita untuk dicapai oleh sebagian besar individu dalam masyarakat yang bersifat khusus, disusun secara sadar oleh tokoh pemikir negara, serta kemudian menyebar luaskannya dengan resmi. Menurut Sutrisno, ideologi pertama diciptakan oleh Trach pada tahun 1976 di Prancis. Telah terjadi pergeseran arti begitu rupa sehingga ideologi dewasa ini merupakan istilah pengertian yang kompleks. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miska Zulkarnain, NPM 212191098. Di sini saya sebagai pemateri dari kelompok 7. Langsung saja pada pembahasan yang B, landasan yuridis pendidikan. Landasan yuridis pendidikan Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi dasar untuk menjelaskan bahwa landasan hukum atau landasan yuridis pendidikan di Indonesia sangat penting dalam proses penyelenggaraan pendidikan itu sendiri. Adapun landasan hukum atau landasan yuridis pendidikan di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 31. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Dilanjut ke pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Bila Asari dengan NPM 212191087 dari kelas C. Di sini saya akan memaparkan materi tentang hubungan antara hukum dan pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang dibutuhkan oleh dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Hukum merupakan suatu aturan baku sebagai tempat berpijak ataupun titik tolak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Dalam hal ini, kegiatan pendidikan dilandasi oleh aturan-aturan baku mengenai segala proses dan hal yang berkaitan dengan pendidikan. Cukup banyak kegiatan pendidikan yang dilandasi oleh aturan-aturan lain seperti aturan kurikulum, aturan cara mengajar, aturan cara membuat persiapan, dan lain sebagainya. Adapun kelembagaan pendidikan yaitu meliputi satu jalur pendidikan, yaitu jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah. Dan yang kedua, jenjang pendidikan yaitu jenjang pendidikan dasar, jenjang pendidikan menengah, dan jenjang pendidikan tinggi. Kemudian yang terakhir ada jenis program pendidikan yaitu pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, dan yang terakhir pendidikan keagamaan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miska Zulkarnain, NPM 212191098.
Di sini saya sebagai pemateri dari kelompok 7 langsung ke bagian E, masalah penerapan landasan hukum pendidikan di Indonesia. Yang pertama, kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Yang kedua, masyarakat, aparatur negara, dan semua pihak yang bertanggung jawab dan sebagai pelaksana pendidikan kurang koordinasi dan kerjasama. Yang ketiga, tidak adanya suatu aturan atau undang-undang yang jelas yang mengatur mengenai hukuman buat pihak yang mengganggu berjalan dan terlaksana pendidikan nasional. Lanjut, pada bagian F, solusi untuk mengatasi masalah hukum pendidikan di Indonesia adalah para pendidik dan masyarakat umum perlu bersikap dan bertindak positif mensukseskan program pendidikan nasional antara lain dengan cara A. Memberikan dorongan kepada peserta didik dan masyarakat untuk belajar secara terus-menerus, tidak cukup hanya dengan tamat SD saja dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal. B. Mengurangi beban kerja anak-anak manakala mereka harus membantu meringankan beban ekonomi orang tuanya. C. Membantu untuk merangsang kemauan belajar anak-anak dan peserta didik. Yang D. Memberikan pemahaman kepada masyarakat umum dan kepada semua pihak akan pentingnya pendidikan dan kerugian bila hidup tanpa pendidikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lanjut ke pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ajar Ansori, NPM 212191121. Di sini saya akan menjelaskan bab 3 pembahasan. A. Pengertian landasan ideologis. Ideologis merupakan dasar pegangan yang sangat terkait dengan ide, teori, atau sistem yang diakui kebenarannya, diikuti serta diperjuangkan dan dilaksanakan secara praktis dengan komitmen dedikasi dengan tanggung jawab yang setinggi-tingginya. Ada 3 ideologi yang berkembang dalam dunia pendidikan. 1. Ideologi pendidikan liberal. 2. Ideologi pendidikan konservatif. 3. Ideologi pendidikan kapitalisme. B. Pengertian landasan yuridis pendidikan. Landasan yuridis pendidikan atau hukum pendidikan dapat diartikan seperangkat konsep peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjadi titik tolak atau acuan bersifat material dan bersifat konseptual dalam rangka praktek pendidikan dan studi pendidikan. C. Hubungan antara pendidikan dan hukum, seperti halnya tercantum di dalam pasal 2 dan 3 UU RI No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, bahwa pemerintah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa dipungut biaya. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.